Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan kali ini saya berada di pemakaman umum Bergota, Semarang. Bersama saya nanti ada Koh Surya dan Om Pipo, pemerhati sejarah Bongpai di kota Semarang. Bersama temannya Mas Yuli yang akan memandu saya untuk mencari sebuah batu nisan yang dibutuhkan untuk memateri Koh Surya. Jadi di sini nanti akan mencari batu nisan berbentuk gada yang ada manuskripnya. Insya Allah dalam video ini nanti kita akan telusuri satu persatu bagian dari pemakaman umum Bergota ini karena sangat luas sekali dan kemungkinan tidak semua bagian akan kami datangi karena mungkin waktunya yang tidak cukup. Dan inilah video saya kali ini. Oke, sobat sejarah, kali ini saya tengah berada di tengah pemakaman umum Bergota. Bersama saya ini para ahli sejarah yang kebetulan sedang melakukan survei tentang batu nisan gada yang persebarannya itu lebih banyak di daerah utara Pulau Jawa, di pesisir utara Pulau Jawa. Bersama saya itu Koh Surya yang biasa belusuan untuk mencari tugu triangulasi bersama saya, dan di sebelah kanan ini adalah Om Pipo. Beliau adalah ahli pemerhati bom Cina dari Semarang bersama kawannya Mas Yuli. Ini Habib siapa, Mas? Kapitan Arab ya? Ya, namanya nggak nganu ya, nggak ketelus ya Pak? Nisannya bagus ya. Jati kemungkinan bisa bertahan lama kok. Ini sepasang ya Mas, Om? Oke, sobat sejarah, di depan saya ini adalah sebuah makam besar yang tergolong makam yang sangat besar ya. Dan beliau ini adalah seorang pembesar pada zaman kolonial Belanda karena warga sekitar menyebutnya adalah Kapitan Arab. Jadi beliau ini adalah salah seorang dari pemimpin kelompok Arab berada di Semarang. Kalau biasa orang menyebut itu Koja ya, kelompok Arab yang berada di Semarang, yaitu kelompok Koja. Ini beliau diangkat sebagai kapitan, jadi orang yang berpengaruh pada masa kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu, masa kolonial Belanda itu, Belanda mengambil beberapa orang yang berpengaruh
bagi pemerintah kolonial mereka untuk dijadikan satu pemimpin agar kelompoknya bisa diawasi langsung oleh petinggi Belanda. Jadi mereka ambil satu orang yang berpengaruh dalam pemerintahan kolonial Belanda untuk dijadikan pemimpin, dan salah satunya adalah makam di depan saya. Dan kemungkinan makam ini sekaligus beliau adalah seorang ulama, karena bisa dilihat dari makamnya yang sangat besar. Makam ini terdiri dari satu pasang, yang satu istrinya ini nisan kecil sebelah sini, dan yang besar itu adalah suaminya kemungkinan, karena nisan yang sangat besar. Dan tidak bisa dipungkiri lagi karena Bergota ini adalah sebuah tempat yang dahulunya menyimpulkan adanya peradaban di sini, dan bukti-bukti itu dibuktikan dengan adanya banyak makam orang-orang penting. Di depan saya ini adalah makam tua yang kita bisa lihat bentuknya adalah nisan geda. Wes entuk kok sing ana aksarane. Belum ya? Masih butuh informasi tambahan ya? Jadi itu misinya di sini tuh Kosur ya, itu mencari batu nisan yang berbentuk gada, terus itu ada aksaranya Arab. Jadi ini adalah poin penting bagi dia untuk menemukan petunjuk bahwa di batu nisan itu memiliki keterangan inskrip bahasa Arab. Karena yang beliau cari itu batu nisan bergada yang terdapat tulisan dalam bahasa Arab tersebut. Mas, tadi mungkin bisa bahasa Arab. Insya Allah. Arab. Oh ini kita dapat satu. Wah tapi ini udah dicetak Om, jadi rada. Karena lain ya, misalnya agak gede itu jadi. Iya, rada susah. Nganu spidol kok. Bisa lah kok. Di spidol kok, jajal kok. Nah di spidol kemungkinan aku saya sama cas sih. Yang sebelah sana kita rada cetok. Lah spidol piye wong yo ora ngerti alure. Ya itu kan manut tekokane to kok. Ini lho sing sebelah sana, Mas. Sebelah sana. Yang itu, yang ini. Nah, biasa nak daerah lor itu namane. Nak kaki ini biasanya ceritane beliau siapa dulu ngono. Iki lore di kene. Lore kene to, ini to. Ya, ini to kepalanya situ to. Ini sekilapan gitu. Iki nak dibaik-baik. Jangan capek, semprot di kelotok anak. Ya harusnya. Ini bukan tulisan ya. Ini enggak. Ini nganu ini motif. Ini tulisan, ini motif ini. Sekilapan. Ini awalannya apa ya? Muhammad ini, Muhammad al apa ya? Ini awalannya namanya Muhammad ini. Said. Muhammad al. Nggak kelihatan Om. Yang itu yang kelihatan. Agak susah. Coba. Kita rada lumayan. Oh ya, oke. Zain, Zen sopo iki? Zen terus ini Muhammad Arrah. Angel kok. Ya masalah dicat jadi enggak nganu warnane nek di tebeli karo nganu mungkin bisa diwaca ya. Kaki Berapa meter? 1 meter.
Oke sobat sejarah, jadi ini kita menemukan satu Nissan Gada. Jadi cukup susah sih untuk membacanya karena sudah dicat rata, jadi alurnya itu nggak kelihatan. Apalagi itu adalah Arab gundul, jadi susah untuk harusnya itu ditebelin dulu pakai spidol, jadi baru bisa dibaca sedikit demi sedikit. Kita sudah dapat satu petunjuk, kemungkinan nanti coba kita lihat lagi ada petunjuk lain. Apakah ada batu nisan lain yang memiliki inskrip seperti itu? Saksikan terus video saya, jangan di skip. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Dan satu lagi, ini makam di depan saya sobat sejarah. Ini tergolong makam yang unik karena nisannya ini belum pernah beberapa orang temui ya. Cuman beberapa saja yang mungkin tahu nisan ini. Dan ini di beberapa sudut pemakaman Bergota cuman satu berada di sini. Ini sangat unik sekali. Di depan saya itu Koh Surya dan Om Pipo bersama Mas Yuli. Kita menuju ke lokasi selanjutnya. Kita lihat saja kita akan mendapatkan apa di lokasi selanjutnya. Gede ya. Batu ya ini ya. Oke, jenis apa Om? Udah tahu. Oh, nang grup pernah bahas ini ya. Nek Cirebonan mungkin enggak Om? Kayaknya bentuknya hampir sama ya. Tapi nggak ada anunya ya. Oh, secara polanya mirip ya. Iya, cuman nggak ada itu lingkarannya. Johar Manik. Anu ya. Nggak ada apa? Motifnya ya. Nggak ada itu gambarnya. Oh, ini dalam mau dalam ini. Ini nisannya hampir mirip Cirebonan, cuman nggak ada motifnya. Jadi Cirebonan itu juga ada Mas. Cirebonan hampir sama kayak itu ya tadi. Tapi itu lebih Cirebonan ini beda. Oh, sana ada Cirebonan, cuman nanti kita kesana aja. Ini batunya besar banget sobat sejarah. Jadi ada berapa senti ya ini? Ini besar sekali. Ini menancap ke dalam jauh. Jadi kuat sekali. Ini kalau pun diluruskan kita harus menggali lebih dalam lagi. Oke, lanjut ke lokasi selanjutnya. Katanya di sana itu ada model Nissan Cirebonan. Jadi kita langsung ke lokasi aja. Wah, besar ya. Cirebonan Om? Enggak? Oh bukan? Yang kuker itu marmer tapi ya kancil sini. Ini bukan batu. Cor ini kayaknya. Batu karang. Batu karang. Oh, batu karang. Batu karang. Ini batu karang ya? Koral. Kalau antara Lero ke terus Wonosari itu batu putih. Jadi ada kalau di peta tahun 30 itu ditulis Kerkop. Cuman itu sebenarnya makam Kristen Jawa. Salib-salibnya itu bagus-bagus. Salib-salib dari batu putih. Batu tuf itu. Kelihatannya mungkin yang ada di sana. Yang ada di sana. Dan kita masih di Bergota Kerajaan. Jadi kita ngulik di sini sampai kita ketemu sebuah petunjuk yang Koh Surya ini pengen tahu. Jadi beliau ini mencari makam Gada yang ada inskripnya atau tulisannya Arab. Jadi nggak tahu ini, nanti kita akan ini kita menemukan lagi satu Cirebonan ya, model Cirebonan. Nah ini cukup besar Om.
Besar sekali ini. Materialnya apa Om? Andis itu. Cat enggak? Oh enggak ya? Enggak. Oh ini ngano. Kok sama bawahnya ya? Material ini bukan karang apa ya? Ya kayak seperti cor malahan. Oh. Nek andesit bukan ya? Andesit enggak andesit ini. Soalnya dicat loh kita di. Tapi ini Budi ini kok dari Ya bisa ya. di makam Puger itu kecil loh. Ini besar ini. Satu lagi nih Cirebonan yang kita ketemu. Oh ini ada lagi nih. Sama ya. Cuman ini aus. Motifnya udah aus. Ini jenis batu nisan Cirebonan. Oh iki marmer kok. Marmer kasar kok. Berarti kayak yang itu marmer. Ini marmer kasar ini. Marmer kasar. Sama Om. Marmernya marmer. Gitu? Nah, Oh iya. iya kan? Yang dalam Nah, Puger itu marmer kuning tapi. Iya. Nah itu kan kecat jadi nggak terlalu kelihatan. Iya, marmer. Itu yang salib itu makam besar itu model baru itu bapakku itu persis. Ini mau lihat. Tangannya cukup sih untuk sekarang kayak. Om Pipo ini wilayah paling awal katakan makam paling tua itu wilayah utara atau sebelah sana ya? Iya kah? Mau ke sana kah? Di sana iki ana nganu, patok triangulasi. Ning ndi? Yo kuwi to daerah kono. Makanya aku burung-burung ngecek. Meron apa? Semakin ke sana mungkin semakin tua kah ya? Apa? Om ya? Yang paling tua ini. Iya, semakin ke sana ya. Jadi di sana kata Om Pipo itu semakin ke utara ya dari pemakaman Berkuta ini, pemakaman itu semakin tua. Jadi generasi awal dari seorang yang dimakamkan di sini itu berada di daerah utara dari pemakaman umum Berkuta ini. Dan kebetulan kalau lihat di peta Belanda itu di sebelah utara itu ada patok triangulasi tipe kuarter. Kalau nggak salah itu kodenya 68 kalau nggak salah. Nanti kalau saya salah menyebutkan bisa saya koreksi di editing. Jadi yang paling tua ini area sebelah sini. Ini makam paling tua di Berkuta. Jadi kita ini sedang berada di kompleks pemakaman Tasripin, salah satu seorang Taipan. Orang kaya ya yang memiliki usaha kulit di daerah Jagalan. Ini makamnya di sini. Ini makam Tasripin itu yang hitam. Dan beberapa kompleks makam keluarganya ini ada di sini. Ini semua katanya ahli warisnya dari Tasripin keluarganya. Jadi ada di sini semua ini. Dan satu cerita dari juru kunci yang pernah saya temui itu makam Tasripin itu memiliki keistimewaan, keanehan tersendiri. Jadi batu nisannya itu terbuat dari marmer. Dan suatu ketika batu marmer itu hilang, dicuri orang. Kemudian beberapa hari setelah itu batu marmer itu balik lagi ke tempatnya semula. Jadi itu salah satu keistimewaan dari makam Tasripin. Ini kita menemukan satu lagi yang istimewa. Ini satu batu nisan yang tertulis huruf China. Ini berat banget kok. Wah, abot kok. Oh, kosong. Satu nganu tok itu. Satu sisi tok. Fasate sebelah kanan tok. Jadi ini sebuah batu nisan, tapi modelnya ini seperti nisan Jawa. Jadi ini
Cuman yang istimewa ini ada tulisannya Chinese. Tahunnya Hu. Ya, ini tulisannya. Itu tulisannya Hu gitu. Iya. Oh. Marga ya? Suku Hu. Suku Hu. Oh, suku. Hu itu nama orang. Suku nama Suku. Oh, nama marga. Bukan suku. Suku. Suku kayak Jawa. ya. Oh, gitu. Kan Cina kan oke toh. Iya. Barat ini. Kan Cuman kalau identitasnya nggak nganu ya, nggak ketulis ya. kan ada kayak suku. Oke. Hokkien. Oh ya, Hokkien. Teochew. Ya. Ya kayak kalau Nusantara itu Jawa, Iya. Bugis, terus apa. Dan satu lagi ini yang istimewa dari pemakaman Bergutah, kita ketemu lagi sama batu bata yang besarnya minta ampun. Jadi ini tebal banget sahabat sejarah. Kotak tapi besar banget ini. Tebal banget. Jadi ini batu bata, katanya Om Pipo ini batu bata zaman Pandanaran. Dekat rumah saya juga ada Mas. Besar sekali ini. Ya disebut Candi Buwan karena orang menyebutnya itu candi. Nah, saya Dan ini pohon rantai Mas ya? Pohon rantai ya? Nang Sampokong kayak ono ya? Ini pohon rantai di depan saya ini. Modelnya seperti rantai. Ini pohon langka ini. Dan ini dia batu bata zaman Ki Ageng Pandanaran, Om ya. Besar ya, tebal ini. Wah. Kuantel lumayan. Ini material yang sangat mahal. Kalau zaman sekarang ini material yang sangat mahal. Mungkin pada zamannya nggak tahu ya harganya berapa satu kotak itu ya. Jadi batu bata yang besar tadi itu kebetulan terletak tepat di petilasan Ki Ageng Pandanaran. Jadi beliau pernah beristirahat di sini. Mungkin di sini dulu ada padepokan atau sejenis paseban tempat peristirahatan beliau. Dan mungkin bekasnya adalah batu bata besar tadi itu. Ini lokasinya di petilasan Ki Ageng Pandanaran di pemakaman Bergutah. Oke, sobat sejarah, kita berada di bawah tulisan dari Kampung Pelangi yang berada di Bukit Bergutah, pemakaman Bergutah, dan masih dengan Pak Surya dan Om Pipo bersama Mas. Ini kita masih dalam pencarian. Makam gada, sekaligus kita mencari triangulasi di kuarter dengan kode K63 di puncak Bergutah. Masih bersama Ko Surya ini. Loh, ini kok? Nggak ya? Bentuknya hampir mirip tugu triangulasi tipe kuarter. Ini? Bentuknya kayak gini, kecil. Loh, ana sing watu lho. Nggone ambar apa kira watu? Kita mau kembali ke titik awal karena pencarian tugu triangulasi tipe kuarter tadi tidak membuahkan hasil, dan pastinya itu lokasinya sudah, mungkin titiknya sudah berubah menjadi rumah warga ya, karena pasti itu di kontur tanah yang paling tinggi itu kita menemukan perkampungan. Jadi tidak biasa. Mungkin kalau kita mencari tugu triangulasi di pemakaman pasti dapat. Kali ini tidak, karena pemakaman di sini sudah bercampur baur dengan pemukiman warga. Jadi sudah dipastikan A1 tugu kuarter dengan nomor seri 63 dengan ketinggian 44 sepertinya. Itu Zong. Oke, sobat sejarah, kita jalan ke parkiran. Ini yang aku pijat ini banyak nisan-nisan lama ya. Ini kita jalan ke parkiran dan melewati berbagai jenis nisan di sini. Cuman kita
Gak bisa dokumentasi satu persatu karena banyak sekali. Oke, sobat sejarah, di sini kita menemukan satu buah bongpai yang belum didata dan ditemukan oleh Om Pipo. Satu lagi di sini. Nanti coba pakai aplikasi di bisa ya. Oh, translate ya? Bukan, orang translate dong. Bentuknya. Oh. Iya. Oh iya. Pencarian itu ya, Google. Ukiran cetrol, tulis cetrol ireng neng di sing sini tuh Pak. Hari itu setelah kampung ini. Kita nanya-nanya tuh. Sing berintik tempat sampah 14 ini tuh nanya. Jadi satu lagi tadi ketemu bongpai yang belum ditemukan Om Pipo. Jadi sedikit dokumentasi untuk dilakukan penelitian oleh beliau, yang mana nanti akan ketemu marganya siapa, namanya siapa, dan masa pemerintahan apa beliau meninggal, dan lain sebagainya. Jadi manuskrip yang tertera di bongpai itu sangat penting untuk menjelaskan sejarah masa lalu. Jadi setiap makam yang ada manuskripnya itu tidak sembarang makam, karena di situ ada cerita tersendiri dari si yang punya makam atau jenazah yang ada di dalam makam tersebut. Itu dulunya siapa, sejarahnya itu akan terkulik dari manuskrip yang tertempel pada bongpai tersebut. Kita lanjut jalan pulang ke parkiran. Ini satu lagi kita menemukan sebuah makam di dalam sebuah rumah ya. Di dalam sebuah rumah yang sudah sangat usang kalau kita lihat. Makam lama ini, Om. Gada. Ya, model zaman. Coba kita lihat dalamnya. Kayu. Kok gada kok? Kayu. Oh, cuman kayu ya? Kayu. Gada cuman kayu. Tapi kurang kayu-kayu barang sing dijan-jan iki. Awet-awet tuh. Jadi dari buan pilihan. Ya betul. Oke, kita menuju ke tempat parkir. Dan selanjutnya nanti kita akan mampir ke pemakaman Yahudi. Oke, kita lanjut ke makam Yahudi. Tugu. Ini pembatas nganu makam. Kita berada di makam Yahudi yang dulu pernah saya datangi. Jadi di depan saya ini makam catatan Belanda itu kan. Yang tinggal cuma 9. Tapi nek menurut sejarah dulu ini punya itu ya Joseph Jonas ya. Tahun berapa? 30-an. Pokoknya sejamannya dengan Tan Tiang Cik. Kapitan Tan Tiang Cik. Ini kan ada timur barat toh. Lah kok ini batu hijau kok. Nek sampean dulu iki batu hijau kok. Bener gak? Iya ta? Iya. Sing kamu tanyain lo batu hijau. Iya. Yang di Wonodiri kayak gini katanya. Pekuat Yu. Oke, sobat sejarah, di sini saya bukan menemukan sebenarnya, kita berkunjung ke makam Yahudi yang konon makam Yahudi ini sudah lama dahulu
dibangun oleh Aga Joseph Johannes American. Kemudian tanah ini dulu milik beliau, kemudian dijual kepada C. Andreas, dan konon katanya sebelum dijual ke keluarga C. Andreas itu dijual terlebih dahulu ke keluarga Tang ya. Om Pipo bilang tadi bercerita dijual dulu ke keluarga Tang atau seorang kapiten Der Chinese pada masa kolonial Belanda. Kemudian baru dijual ke keluarga C. Andreas, dan selanjutnya pada sekitar tahun 1835 itu muncullah Oi Jisin. Oi Jisin itu ayahanda dari Oi Tiangham. Kemudian setelah dari C. Andreas itu dijual lagi ke keluarga Tionghoa bernama Oi Jisin. Itu juga adalah mayor Der Chinese pada waktu itu, dan kemudian diwariskan kepada anaknya Oi Tiangham. Dan inilah salah satu makam dari Yahudi yang tersisa di pemakaman umum Berkuta, Kota Semarang. Jadi selain makam yang berhuruf Ibrani ini masih ada banyak makam Yahudi yang tersisa di pemakaman umum Berkuta Semarang. Kita lanjut ke makam selanjutnya. Ini sama ya Om ya? Iya. Ini makam Yahudi yang lain. Ada totalnya ada berapa Om di sini Om? 9 makam ya? 2, 3, 4 di sini, 5, 6, 7, 8. 9 belakang. Oh sana. Bentuknya sama segitiga ini atau? Iya. Yang setengah patung cuma 2. Oh ini ya setengah. Jadi batu nisannya hilang ya? Oh ini itu ya. Kalau ini tadi, ini satu Mosele. Kemudian ini di sini ada 3 buah makam. Di sini ada 1, 2, 3. Di sini 3 juga, 4. Ya itu 1, terus sebelah sana ya, ini 1 lagi. Ini yang tersisa ya? Iya, ini ada tulisannya marmer. Ini marmernya pecah. Oh ini yang ada di itu Ishak Abraham Ishak. Oke, ini 1 lagi makam Ibrani yang terdapat batu nisannya. Di sini tertulis Mosele Ishak Abraham Wef Aaron Ishak dengan angka tahun 5686. Ini tahun Nisan. Kemudian untuk tahun Masehinya 1926. Tergolong makam yang cukup lama juga ini. Nah ini apa Om? Bukan ya? Ini baru ya? Kalau yang makam Kenil udah lihat? Tentara Kenil. Oh yang sana itu, yang ada patung-patungnya itu belum? Cuman lewat aja. Spring tentara. Itu makamnya ada ratingnya. Tentara Kenil ya? Marmer itu? Itu marmer juga, cuman tertutup. Ada. Ini ada marmer. Tapi ketutup ya? Ya cuma tertutup ya. Ibrani, oh ini yang Ibrani juga. Ibrani ya? Tapi ketutup sama ini loh. Iya. Oh ini anak kah? Ya anak kah jajal kah? Dengan kah? Ini Ibrani ini. Ini 1 lagi nisan yang masih utuh. Cuman ini bahasa Ibrani nih. Itu nggak kelihatan. Rak. Dalam. Oke, jadi ini
kompleks makam Yahudi yang terletak di Berkuta, Kota Semarang, pemakaman Berkuta, Kota Semarang. Yang awalnya Berkuta itu adalah sebuah pelabuhan, kemudian banyak yang berdatangan dan menetap di sini. Kemudian banyak yang dimakamkan juga di sini. Dan tidak hanya Yahudi, awalnya pemakaman Tionghoa banyak sekali di sini. Dan keberadaan makam Yahudi ini sendiri itu dipelopori oleh Aga Joseph Johannes American yang berasal dari Armenia, yang kemudian membeli, ya menurut sejarah itu ceritanya bukan membeli, ini hadiah dari pemerintah kolonial Inggris, yang kebetulan beliau telah banyak membantu dan berjasa kepada tentara Inggris kala itu. Kemudian diberi sebidang tanah di daerah Berkuta ini untuk didirikan makam khusus bangsa Armenia. Oke sobat sejarah, sekian dulu mungkin yang bisa saya informasikan untuk Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk petualangan pencarian batu nisan lain kali kita sambung lagi, karena masih banyak tempat-tempat yang tidak bisa kami jamah dan kami datang untuk menjelaskan bagian-bagian daripada pemakaman umum Berkuta ini. Oke, saya atas nama channel Triana Era Vlogger bersama ini di sini Pak Surya, Pak Surya, sama ini Om Pipo. Terima kasih Om Pipo telah memandu kami, dan ini jauh-jauh dari Surakarta ya. Sambung lagi dah besok kalau kapan-kapan ya, kapan-kapan berangkat dari sana jam 12 malam. Jadi nanti bisa ke Sambah semuanya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.